Hai Factor of Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisikasi. Channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini Mr. Wijaya akan membahas tentang kisi difraksi. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Ya, mulai saja kita bahas tentang difraksi pada kisi. Kisi adalah sebuah susunan dari sejumlah besar celah sejajar yang lebar dan jarak antar celahnya sama. Jika seberkas cahaya monokromatik dilewatkan pada kisi, pola difraksi yang dihasilkan pada layar itu berupa garis terang dan garis gelap secara bergantian. Pola difraksi yang dihasilkan oleh kisi ini jauh lebih tajam dibandingkan dengan interferensi celah ganda. Semakin banyak celah pada sebuah kisi yang memiliki lebar yang sama, semakin tajam pula difraksi yang dihasilkan pada layar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jadi kalau kita lihat di sini, gelombang cahaya datang pada kisi difraksi. Kisi difraksi itu adalah celah-celah yang sangat banyak di sini ya. Nah, maka pada layar di sini akan terbentuk di tengah adalah maksimum pusat ya atau terang pusat. Lalu di sebelah kiri kanannya itu adalah maksimum orde pertama, maksimum orde pertama. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa pola interferensi yang dihasilkan itu adalah berupa garis terang gelap yang berurutan ya, yang berganti-gantian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa selisih jalan antara gelombang yang datang pada celah yang satu dengan yang lain itu adalah d sin theta. Nah, d sin theta inilah yang nanti akan menyebabkan adanya pola terang gelap terang di situ ya. Nah, sehingga interferensi maksimum yang terjadi pada kisi difraksi dapat dirumuskan sebagai d sin theta sama dengan n lambda. Ya. Nah, di mana d itu adalah 1/n. Nah, d adalah 1/n. Nah, d itu adalah jarak antara celah atau tetapan. Nah, kalau n itu adalah jumlah garis persatuan panjang. Ya. Jadi jumlah garis persatuan panjang kisi. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang, n itu adalah order difraksi. Nah, order difraksi itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan 1 misalkan, itu adalah untuk pita terang ke-1. N sama dengan 2 berarti untuk pita terang kedua dan seterusnya. Nah, jadi di sini menggunakan lambda itu adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Jadi ya, ilustrasi yang pertama di sini kita menggunakan kisi yang sama ya, kisi yang jumlah garis persatuan panjangnya sama di sini ya. Kemudian disinari dengan sinar merah, sinar hijau dan sinar biru ya, menggunakan laser. Nah, di sini panjang gelombangnya berbeda-beda. Nah, ketika ditangkap pada layar yang jaraknya sama, di sini terlihat bahwa cahaya merah, hijau dan biru ini mempunyai letak titik yang berbeda. Untuk yang di tengah sama ya, ini namanya terang pusat. Nah, terang kesatunya itu berbeda-beda. Nah, ternyata di sini untuk merah itu terang kesatunya itu lebih jauh daripada untuk yang hijau atau kan yang biru. Ya. Jadi untuk yang biru jarak terang pertamanya itu terhadap terang pusat itu lebih dekat atau paling dekat. Merah yang paling jauh itu dilihat dari panjang gelombangnya. Merah adalah 650, biru 473. Ya. Jadi berbanding lurus dengan panjang gelombang. Nah, itu ilustrasi yang pertama. Nah, kemudian kita lihat ilustrasi yang kedua di sini kita menggunakan jarak layarnya sekarang, jarak layarnya. Ya. Tadi layarnya dekat, ini layarnya dijauhkan. Ya. Nah, disinari dengan sinar merah, hijau, dan nah, terlihat di sini semakin jauh layarnya, maka di sini letak terang pertamanya itu semakin jauh. Jadi berbanding lurus juga dengan jarak layarnya. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat ilustrasi yang ketiga di sini. Ya. Kita menggunakan kisi yang berbeda-beda di sini. Ya.
kisi 600 garis per milimeter, 300 garis per milimeter, dan 100 garis per milimeter. Artinya 600 garis per milimeter di dalam 1 milimeter itu terdapat 600 celah, ya. Nah, terlihat di sini untuk jumlah garis yang lebih banyak, n-nya lebih besar, 600 ya, itu jarak maksimum kesatunya lebih jauh. Jadi simpangannya lebih jauh dibandingkan kalau kisinya hanya 100 garis per milimeter, ya. Jadi semakin besar konstanta kisinya, semakin besar jumlah garisnya, maka semakin jauh ini letak atau semakin besar simpangan dari maksimum kesatunya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, faktor yang berpengaruh adalah panjang gelombang, jarak layar, dan yang ketiga adalah jumlah garis persatuan panjang kisinya. Ya. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Ya, kita mulai saja dengan contoh soal yang pertama di sini. Cahaya monokromatik dilewatkan pada kisi dengan 1000 garis tiap sentimeter. Jarak antara garis terang pusat dan garis terang kelima yang teramati pada layar adalah 20 cm. Jika layar berada pada jarak 100 cm di belakang kisi, maka berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Ya. Jadi di sini diketahui jumlah garis persatuan panjangnya adalah 1000 garis per sentimeter, ya. Kemudian orde kelima, terang kelima, n-nya sama dengan 5. Kemudian di sini adalah y-nya adalah 20 cm, ya. Garis terang kelima pada layar adalah 20 cm, kemudian jarak layarnya adalah 100 cm. Ditanyakan berapakah panjang gelombangnya. Nah, kita gunakan rumus D sin theta sama dengan N lambda. Nah, kita bisa mengganti sin theta itu menjadi Y per L. Ya, karena untuk sinus theta itu bisa kita gunakan pendekatan sebagai tangen theta. Ya. Jadi D Y per L sama dengan N lambda. Nah, karena D itu adalah sama dengan 1 per N, jadi kita punya D itu sama dengan 1 per N, ya, maka kita bisa tuliskan di sini Y per NL sama dengan N lambda. Jadi kalau kita mau cari panjang gelombangnya, lambda sama dengan Y per NL N kecil, ya. Nah, kita gunakan semua dalam sentimeter, ya. Y-nya 20 cm, N-nya 1000 per centimeter, L-nya adalah 100 cm, N adalah orde. Nah, kita bagi 20 dibagi 5. Nah, 20 bagi 5 adalah 4. Nah, ini 10 pangkat 5 naik ke atas jadi 10 pangkat min 5. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5 cm. Atau kalau diubah ke dalam meter adalah 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau kalau di dalam Armstrong adalah 4000 angstrom atau 400 nanometer. Kita tahu yang namanya 1 angstrom itu adalah sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Kalau 1 nanometer adalah sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Nah, jadi panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 4000 angstrom atau 400 nanometer. Ya, contoh soal yang nomor 2 di sini seberkas cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom di sini ya, 5000 angstrom jatuh tegak lurus pada sebuah kisi. Jika spektrum orde kedua membentuk sudut deviasi 30 derajat, berapakah jumlah garis per sentimeter kisi? Jadi diminta dalam per sentimeter. Nah, jadi kalau diketahui di lambdanya 5000 angstrom, kita ubah ke dalam meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau kita ubah ke dalam sentimeter adalah 5 kali 10 pangkat min 5 cm. Orde kedua berarti N sama dengan 2. Lalu sudutnya adalah 30 derajat. Ya. Ditanyakan berapakah N. N di sini adalah jumlah garis persatuan panjang kisinya.
Nah, di sini kita punya persamaan D sin theta sama dengan N lambda. Nah, kalau D itu adalah 1 per N, maka rumus D sin theta sama dengan N lambda itu dapat kita ganti sin theta per N sama dengan N lambda. Ya. Sehingga N-nya, N besar, jumlah garis persatuan panjang kisi itu adalah sama dengan sinus theta per N lambda. Nah, tetanya 30 derajat, maka jadilah sin 30 derajat dibagi. N-nya 2, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 5. Kita mau dalam sentimeter. Sinus 30 derajat adalah 0,5. Di bawah adalah menjadi 10 pangkat min 4. Jadi kalau kita rubah di situ, 10 min 4 naik ke atas, maka kita dapatkan 5 kali 10 pangkat 3 ya, garis per sentimeter. Atau jumlah garisnya itu adalah sama dengan 5.000 garis per sentimeter. Ya, oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika asik.